Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea Syafitri, kelas 4B Ekonomi Syariah semester 4. Saya akan menjelaskan pembahasan dalam mata kuliah Psikologi Konsumen dengan materi pembahasan kepuasan konsumen, pengaruh faktor motivasi dalam perilaku konsumen, dan pengaruh faktor kepribadian dalam kepuasan konsumen. Masuki materi yang pertama, yaitu kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen merupakan faktor terpenting dalam kegiatan berbisnis. Kepuasan konsumen adalah tanggapan konsumen terhadap evaluasi ketidaksesuaian yang dirasakan antara harapan yang sebelumnya dengan kinerja produk yang dirasakan. Adapun definisi kepuasan konsumen menurut para ahli, di sini ada Willy mendefinisikan bahwa kepuasan konsumen sebagai suatu tanggapan emosional pada evaluasi terhadap pengalaman konsumsi suatu produk atau jasa. Dan ada juga menurut Gerso Richard menyatakan bahwa kepuasan konsumen adalah persepsi pelanggan bahwa harapannya telah terpenuhi atau terlampaui. Nah, pembahasan selanjutnya, konsep kepuasan konsumen sangatlah banyak. Konsep kepuasan konsumen dapat memudahkan untuk mengetahui tingkat kepuasan konsumen dari produk atau jasa. Meskipun model-model yang ada sekarang belum mendapatkan kesepakatan internasional, tetapi seiring dengan perkembangan zaman, model dan konsep tersebut pasti akan berkembang hingga mendapatkan yang efektif dan terbaik. Nah, saya di sini akan mengutip beberapa definisi kepuasan konsumen dari para ahli. Menurut C. dan Wilton, bahwa kepuasan atau ketidakpuasan konsumen adalah merupakan respon konsumen terhadap ketidaksesuaian yang dirasakan antara harapan sebelumnya dan kinerja aktual yang dirasakan pemakaiannya. Dan menurut Wilkie, kepuasan konsumen merupakan suatu tanggapan emosional pada evaluasi terhadap pengalaman konsumsi suatu produk atau jasa. Dan yang terakhir, menurut Engel, kepuasan konsumen merupakan evaluasi di mana alternatif yang dipilih sekurang-kurangnya sama atau melampaui harapan pelanggan. Sedangkan ketidakpuasan pelanggan atau konsumen timbul apabila hasil tidak memenuhi harapan. Jadi di sini saya akan menyimpulkan dari beberapa definisi kepuasan konsumen. Pertama, bahwa pada dasarnya pengertian kepuasan konsumen mencakup perbedaan antara harapan dengan hasil dari kinerja yang dirasakan. Kepuasan konsumen inilah yang menjadi dasar menuju terwujudnya adalah perasaan senang atau kecewa seseorang. Nah, selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen dalam kaitannya dengan beberapa faktor yang berpengaruh terhadap kepuasan konsumen disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Nah, selain itu ada juga 4 persyaratan pokok tingkat pelayanan. 1. Tingkah laku yang sopan. 2. Cara menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan apa yang seharusnya diterima oleh orang yang bersangkutan. Waktu penyampaian yang tepat dan keramah tamahan. Jadi, kita sebagai penjual atau produsen harus cakap dalam menerangkan atau menjelaskan bagaimana barang yang kita jual tersebut agar mereka memiliki kesan terhadap pelayanan kita yang baik dan ramah. Sebelum saya memasuki materi selanjutnya, yaitu pengaruh
pengaruh faktor motivasi dalam perilaku konsumen, saya akan sedikit menjelaskan perilaku konsumen. Nah, mengenal konsumen tidak mudah karena tingkah laku atau perilaku konsumen itu sangat beragam dari segi usia, pendapatan, tingkat pendidikan, gaya hidup, dan selera. Pengertian perilaku konsumen juga dikutip oleh para ahli. Menurut Kotler, perilaku konsumen adalah tingkah laku konsumen, baik individu maupun rumah tangga, yang membeli barang atau jasa untuk konsumsi pribadi. Ada juga menurut Setiadi, perilaku konsumen adalah proses pengambilan keputusan dan aktivitas masing-masing individu yang dilakukan dalam rangka evaluasi, mendapatkan penggunaan atau mengatur barang-barang dan jasa. Materi selanjutnya, pengaruh faktor motivasi dalam perilaku konsumen. Pengaruh faktor motivasi dalam perilaku konsumen ini, faktornya itu ada faktor internal dan faktor eksternal. Jadi motivasi itu masuk ke dalam faktor internal. Nah, di dalam faktor internal itu sendiri mempunyai 5 faktor. Yang pertama, motivasi adalah kegiatan dalam diri seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu yang berguna untuk mencapai suatu tujuan. Faktor kedua adalah ekonomi. Keadaan ekonomi seseorang yang berpengaruh terhadap perilaku pengambilan sebuah produk. Selanjutnya ada faktor internal, sikap. Nah, sikap seseorang terhadap produk atau merek mempengaruhi tindakan membeli atau menggunakan produk tersebut. Ada juga persepsi. Nah, persepsi ini adalah hasil pemaknaan seseorang terhadap kejadian yang diterimanya berdasarkan informasi. Yang terakhir, faktor internal integrasi. Faktor internal integrasi adalah merupakan kesatuan antara sikap dan tindakan. Selanjutnya di sini ada faktor eksternal. Faktor eksternal itu ada 4. Yang pertama, kebudayaan. Kebudayaan adalah simbol dan fakta yang kompleks yang diciptakan oleh manusia. Yang kedua, ada kelompok sosial, adalah kesatuan sosial yang menjadi tempat individu berinteraksi satu sama lain. Yang ketiga, kelompok referensi. Kelompok referensi adalah kelompok sosial yang menjadi ukuran seseorang untuk membentuk kepribadian dan perilaku. Nah, yang terakhir adalah keluarga kelompok. Keluarga kelompok adalah kelompok paling kecil di dalam kehidupan masyarakat yang mempunyai peranan terbesar dalam pembentukan sikap dan perilaku seseorang, terutama pada pembelian produk. Materi selanjutnya adalah pengaruh faktor kepribadian dalam perilaku konsumen. Kepribadian manusia itu pada dasarnya memiliki 4 watak. Yang pertama ada sanguinis, koleris, melankolis, dan plekmatis. Jadi sini saya akan menjelaskan definisi dari 4 watak tersebut. Definisi dari orang yang mempunyai kepribadian sanguinis. Nah, tipe kepribadian sanguinis ini cenderung hidup yang optimis, ringan, dan riang. Tipe ini juga menyukai petualangan dan memiliki toleransi tinggi akan resiko. Selain itu, tipe kepribadian sanguinis biasanya lemah dalam
menoleransi kebosanan, serta akan mencari variasi dan hiburan secara alami. Sifat ini kadang-kadang negatif dalam mempengaruhi hubungan percintaan dan lainnya. Karena kepribadian ini berperilaku mencari kesenangan. Banyak orang dengan kepribadian sanguinis cenderung berjuang dengan kecanduan atau ingin suatu hal dengan terus-menerus. Orang sanguinis, orang yang mempunyai kepribadian sanguinis juga dikenal sangat kreatif dan bisa menjadi seniman serta penghibur yang hebat. Akan berhasil jika memilih karir dan industri hiburan. Kemampuan alami orang yang mempunyai kepribadian sanguinis ini sangat cocok jika memilih pekerjaan yang berhubungan dengan marketing, travel, fashion, memasak atau kuliner, dan olahraga. Selanjutnya, seorang dengan kepribadian koleris. Nah, seseorang dengan kepribadian koleris biasanya orang yang sangat berorientasi pada tujuan. Orang yang mempunyai kepribadian koleris terkenal sangat cerdas, analitis, dan logis. Sangat praktis dan langsung, tetapi tipe ini tidak harus menjadi teman baik atau orang yang ramah. Seseorang yang mempunyai kepribadian koleris tidak menyukai pembicaraan singkat dan menikmati percakapan yang mendalam dan bermakna. Mereka lebih suka sendirian daripada di perusahaan dengan orang berkepribadian lemah. Idealnya, tipe kepribadian ini suka menghabiskan waktu bersama orang-orang yang memiliki minat profesional yang serupa. Nah, selanjutnya definisi dari melankolis. Nah, melankolis itu sendiri orang yang mempunyai kepribadian melankolis mempunyai tradisi, misalnya wanita memasak untuk laki-laki. Laki-laki membuka pintu bagi wanita. Orang yang mempunyai kepribadian melankolis rata-rata mencintai keluarga dan teman-temannya, tidak seperti orang-orang sanguinis. Nah, melankolis tidak suka mencari hal-hal baru dan petualangan, dan bahkan cenderung akan sangat menghindarinya. Seseorang dengan kepribadian melankolis tidak mungkin menikah dengan orang asing atau meninggalkan tanah airnya ke negara lain. Orang yang kepribadian melankolis juga dikenal sangat sosial dan berupaya berkontribusi pada komunitas. Sangat teliti dan akurat. Tipe ini adalah kepribadian yang baik. Karir yang sempurna untuk tipe kepribadian melankolis itu ada di dalam bidang pengelolaan atau manajemen, akuntansi, pekerjaan sosial, atau bagian administrasi. Dan yang terakhir, kepribadian pragmatis. Nah, tipe ini biasanya mencari keharmonisan antar pribadi dan hubungan dekat dengan membuat orang-orang pragmatis menjadi pasangan yang setia dan orang tua yang penuh kasih. Orang-orang yang mempunyai kepribadian pragmatis suka menjaga hubungan dengan teman-teman lama, anggota keluarga yang jauh, dan tetangga. Dalam hal kepribadian, tipe pragmatis cenderung menghindari konflik dan selalu berusaha menengahi orang lain untuk memulihkan perdamaian dan harmoni. Pragmatis juga sangat beramal dan membantu orang lain. Karir yang ideal untuk tipe kepribadian pragmatis antara lain itu perawat, guru, psikolog, konseling, atau layanan sosial. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa tipe-tipe konsumen. Saat kita melayani pembeli atau konsumen, kita
kita akan menemukan beberapa tipe-tipe konsumen seperti di bawah ini. Tipe-tipenya seperti tipe konsumen pendiam, tipe konsumen cerewet, tipe konsumen arogan, tipe konsumen sombong, tipe konsumen hemat, tipe konsumen pembanting. Dan pembahasan yang terakhir adalah hubungan kepribadian dalam perilaku konsumen. Kepribadian adalah karakteristik psikologis seseorang yang menentukan dan merefleksikan bagaimana seseorang merespon lingkungannya. Berdasarkan definisi ini, maka nampak bahwa yang ditekankan adalah karakter-karakter internal, termasuk di dalamnya berbagai atribut, sifat, tindakan yang membedakannya dengan orang lain. Kepribadian terdapat 3 hal berbeda yang sangat penting, yaitu kepribadian mencerminkan perbedaan individu, kepribadian bersifat konsisten dan bertahan lama, kepribadian dapat berubah. Adapun aspek-aspek kepribadian konsumen. Yang pertama, identifikasi. Bila individu menggunakan metode ini, maka mereka akan mengadopsi metode orang lain yang telah terbukti berhasil mengatasi masalah psikologi, misalkan menggunakan produk yang sama dengan yang biasa digunakan oleh keluarganya. Kedua, represi. Individu dapat mengendalikan kebutuhan fisiologis dengan membiarkan kebutuhan tersebut tak terpuaskan. Misalkan konsumen menahan diri untuk tidak mengeluh ketika penjual mengecewakan. Yang ketiga, displacement. Individu berupaya mengkonversikan kebutuhan fisiologisnya dalam bentuk yang lebih dapat diterima. Misalkan mengganti kebiasaan merokok dengan mengkonsumsi permen. Keempat, proyeksi. Individu ini berupaya untuk menyelesaikan konflik psikologis yang dihadapinya dengan menyalahkan orang lain. Yang terakhir, rasionalisasi. Individu menciptakan pemikiran rasional untuk suatu tindakan daripada mengakui kebenaran dari tindakan tersebut. Misalkan seorang konsumen mengaku lebih menyukai mobil Toyota Kijang dari Toyota Altis karena bentuknya yang lega, namun sesungguhnya ia tidak mampu membeli Toyota Altis itu tersebut. Oke, mungkin cukup sampai di sini materi yang telah saya bahas. Semoga pendengar dan penonton